Terima kasih Bu Marley. Ibu-ibu, selamat siang. Senang Selamat siang, sekali Pak. bisa bertemu meskipun melalui Zoom. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan Mana? masa tua yang bahagia, begitu. Aku Mari ya. kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan usia kepada kami hingga hari ini. Terima kasih kami boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan yang terjadi di sekeliling hidup kami, tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami sehingga kami boleh melalui semua itu dengan penyertaan-Mu. Hari ini kami mau supaya sekali lagi Tuhan mengisi hati hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin meyakini di usia kami yang lanjut pun Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami tiap pribadi yang hari ini boleh ada di Zoom ini, dan Tuhan sendiri yang tolong berikan sukacitamu, supaya kami boleh menikmati persekutuan pribadi kami dengan Engkau dan dengan sesama. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami ini. Tuhan sekali lagi berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Berkati baik yang memberitakan maupun yang mendengar, supaya kami semua diperlengkapi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, ibu-ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Bisa kasih jempol kalau bisa terdengar. Oke ya. Saya Oke, izin jelas. share screen. Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Saya izin share screen. Maaf. Nah, ada video yang nanti kita itu ya, kita lihat sama-sama. Ya, masa tua bahagia. Jadi bahagia itu memang sesuatu yang bisa tampak dari wajah kita begitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita meskipun orang bisa aja menipu teman-teman atau orang lain dengan kelihatannya muka happy tapi sebetulnya hati lagi susah begitu ya. Tetapi di dalam jangka waktu yang panjang tidak mungkin orang bersandiwara terus begitu. Nah, kebahagiaan itu bisa memancar. Jadi kita senang sekali melihat misalnya seperti di foto ini, sekalipun wajahnya berkerut tetapi kelihatan ada happy di dalam hati begitu ya. Happy ya. Oke, Happy ya. saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Ini firman Tuhan menjadi bagian yang akan kita renungkan pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Sedikit ada, ini agak panjang 5 menit, memang bahasa Inggris, tapi saya harap bisa bisa difahami. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Mari kita saksikan. Kalaupun sudah pernah lihat, kita sekali lagi ya kita lihatkan. Terutama di menit kelima ada kata-kata yang menurut saya bagus sekali ya. Mari kita saksikan berikut ini. Did you have forks or knives in the old days? Forks and knives? Oh, sure. And spoons. Ini ada anak-anak yang bertemu dengan Oma 101. Hello. Hi. Hi, Micah. Hi. I'm Alice. Nice to meet you, Malice. Alice. Alice, sorry. What is your name? Clara. Clara. I'm very happy to meet you. What are we here to talk about? Well, I think it might be how old I am. How old are you? I'm in my 101st year. 101. 101? Right. Did you ever know anybody else that old? No. I don't even know anybody else that old. Where are you from? Well, originally I was born in Philadelphia, way over on the East Coast. I was born in New York
City. Oh, you were. So you were born in the East too. Yeah. How was it like back then? We didn't have radio. We didn't have television. No telephones when I was a little girl. There were not any trucks. They had wagons and horses pulled them. Wow, that must have been a long time It ago. was a long, long time ago. Back then, did you see any wars? I did, and I was in the war. I was in the Second World War. We worked on decoding and encoding machines, very secret work. The officers had guns, and they said if you told any of the secrets, they would shoot you dead. But nobody got shot. Good then. Yeah. What would you do for fun? Oh, when I was a little girl, I had dolls and blocks, but I really liked boys' things. I liked marbles and tops, and I thought boys were much luckier than girls. We had to wear skirts and stockings, even in the coldest weather. They didn't have slacks or pants for girls. Girls couldn't wear pants? That's true. That is not fair. No. What is your job? Oh, my job was teaching in a college, but I retired a long time ago. And I taught biology, and if you look at my shirt, you'll see some of the things I taught about. Could you possibly know what this one is? Oh, that's a spider. Oh, wonderful. What's your favorite insect? Ants. I did research on ants. But you know what an ant looks like, don't you? Yeah, it's like this tiny. Mm-hmm. They can carry a big thing like a banana. Like 3 of them can, even though they're this tiny. You're very good, and you're only 6 years old. What do you like to do for fun? Well, right now I'm watching the Olympics, and I write books. I do puzzles. I enjoy email. I write to a lot of friends. I even play Scrabble. Do you know how to play Scrabble? No? No. You should ask somebody to play Scrabble. It's lots of fun. Also, I try to get exercise every day. Every day? Yep. Good. Some old people aren't very well anymore. Yeah. Some of them can't remember things. Some of them are really lame and they have to have somebody help them. But I can do everything myself. That's good. And that's good. And that means you're really old, but you're really good at it. Yeah, and I enjoy life. What is the hardest part about getting old? You miss people. And especially when you live over 100 years. Most of the people I ever knew in my family are already dead. But that happens, doesn't it? Yeah. A person in my family died. And did you know the person? Yeah, it's my great-grandfather. We still have a picture of him up on our mantle to remind us of when I was playing with him. That's wonderful. Are you afraid of dying? No, I'm not afraid of dying. I feel very healthy and happy. My doctor said, maybe you'll just die in your sleep. So I'm not afraid, because I have a good life. What's the secret to living a long life? Being happy, working hard, getting exercise, doing things for yourself, not expecting other people to do everything for you. And all of those things make you live a long time. Nice to meet you. It's wonderful to meet you. Have a great life. I'm very proud of you. Thank you. You're welcome. Nice to meet you. Did you have Iya, kalau kita lihat video tadi, percakapan dengan anak-anak itu, meskipun usianya 101 tahun begitu, dan dia bilang teman-teman seusia dia udah nggak ada lagi, bahkan di keluarganya juga udah banyak yang meninggal. Tapi dia bilang dia punya good life. Cuman satu yang saya pikir kurang karena dia tidak menyebutkan kebahagiaan itu karena Kristus begitu ya. Bayangkan orang yang tidak, saya nggak tahu apakah dia seorang Kristen atau tidak begitu. Tetapi saya lagi pikir kalau dia bukan seorang Kristen aja bisa enjoy life,
sampai usia begitu, apalagi kita yang seharusnya sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, sudah mengenal Kristus, bisa mendapatkan masa tua yang bahagia itu gitu ya. Bukan soal panjang sampai 101 tahun, tapi bagaimana kita bisa menikmati seperti dia bilang, dia masih bisa exercise, dia masih bisa lakukan apa-apa sendiri, dia senang dengan latihan-latihan, main Scrabble dan lain-lain begitu ya. Jadi saya lihat dia menikmati hidup itu. Di dalam usia yang lanjut, dia nggak rasa kesepian meskipun teman-teman seangkatan dia sudah nggak ada. Dan dia senang sekali bisa bercakap-cakap dengan anak yang barangkali itu ukuran cicit atau cucunya cicit dia gitu misalnya ya. Jadi kita lihat bahwa apa dia bisa membuat anak-anak juga happy begitu ya waktu konversasi tadi. Nah, tapi dari manakah datangnya bahagia itu sebetulnya? Apa yang sebetulnya kita perlu pikirkan soal bahagia? Apakah bahagia itu kalau kita sakit itu bisa membuat kita tetap bahagia? Jadi ada orang yang ngomong ya kalau kamu sehat mah bisa bahagia, tapi kalau sakit apa kamu bahagia sakit begitu. Nah sebetulnya bagaimana begitu ya sakit tuh membuat kita bahagia nggak atau sesuatu yang kurang dari hidup kita kalau kita seorang yang difabel gitu ya perlu dibantu begitu. Contohnya seperti Helen Keller ini, dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa dengar begitu. Dia dulu tunarungu, tapi dia akhirnya bisa menikmati hidup bahkan menjadi berkat bagi banyak orang begitu ya di usia lanjut pun tetap masih berkarya. Ada lagi Fanny Crosby yang kita tahu dia buta begitu tetapi dia mengarang lagu banyak sekali dan waktu ditanya di dalam usianya udah lanjut pun kalau disuruh milih apa yang dia mau waktu hidup kalau boleh hidup lagi dia bilang saya nggak ini saya senang dengan hidup yang seperti sekarang dengan mata yang tidak bisa lihat gitu karena dengan itu dia bisa malah melihat Tuhan itu ya dalam tanda kutip dia bisa bertemu Tuhan dan dia bisa berkarya dia bisa menyenangkan hati Tuhan dengan ribuan lagu yang dia ciptakan. Nah kita juga tahu ada Nick Vujicic yang nggak ada tangan nggak ada kaki tapi dia bisa menikah, dia punya anak, dia bisa enjoy life, dia bisa berbagi cerita. Memang dia belum tua-tua sekali begitu ya. Tetapi di dalam usianya yang semakin bertambah, dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang seringkali gini, ah kamu mau ngomong motivasi gampang, soalnya kamu nggak ngalamin yang sulit gitu. Nah, jadi orang akan lebih mendengarkan Nick karena apa? Dia sendiri ngalamin itu. Dia penuh dengan keterbatasan, tapi dia punya tagline no limit for life, begitu ya. Jadi hidupnya tuh nggak ada limitnya, karena dia bisa lakukan apa yang orang lain lakukan sebetulnya, meskipun dia tanpa tangan dan tanpa kaki. Main golf tetap dia main, gitu misalnya. Dia main dayung atau eh, eh, sampan begitu atau main di air, main di manapun dia bisa bisa lakukan itu gitu ya. Dan juga kalau kita lihat memang di Indonesia barangkali lingkungan belum menunjang seperti di Amerika begitu ya. Tapi di Amerika orang-orang yang terbatas dengan kursi roda dan lain-lain bisa begitu tetap berkumpul, menikmati persekutuan, hidup bersama dengan yang lain. Jadi sakit atau kekurangan pun tidak bisa menghalangi kebahagiaan itu sebetulnya. Bagaimana dengan hidup yang sederhana? Apakah hidup yang sederhana bisa membuat kita tetap bahagia? Ada beberapa foto juga kita lihat di dalam keterbatasan orang-orang mereka bisa menikmati gitu ya kebersamaan mereka, kebahagiaan, usia lanjut di dalam keterbatasan tetap mereka bisa happy di berbagai negara, bukan hanya di lingkungan kita begitu ya. Jadi kita lihat sebetulnya hidup itu demikian bagus begitu. Lalu apa yang Alkitab katakan melalui Mazmur 92 tadi? Ada 3 rahasia hidup bahagia sampai tua. Nah, ini yang kita lihat. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian ini, perlu kita ingat sama-sama, Ibu-ibu dan Pak Galen, eh, waktu Allah menciptakan kita pertama kali, ada 2 unsur yang terjadi, yaitu ada unsur tanah kan, lalu setelah dibangun tubuh itu, lalu Allah menghembuskan nafas atau nefes itu ya
roh kehidupan itu. Tubuh disebutkan akan kembali kepada debu lagi gitu waktu mati. Tetapi nefas ini sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi dalam keberadaan kita memang ada tubuh yang terbatas yang bisa sakit, bisa mengalami kekurangan dan lain-lain. Tetapi kita punya roh yang ada di dalam hidup kita yang berasal dari Tuhan, dan itu yang Tuhan tinggal di dalam kita waktu kita percaya pada Kristus, diperbaharuilah hidup kita, roh kita diperbaharui, firman-Nya semakin menguduskan kita dan semakin membentuk kita untuk berani melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau. Jadi kita lihat betapa luar biasa Allah menciptakan manusia. Tubuh ini memang fana, tetapi ada roh kekal yang ada di dalam hidup kita yang membuat kita bisa mengenal Allah, yang bisa mengerti itu. Nah, sebetulnya kebahagiaan dari mana begitu ya kalau kita tahu seperti itu. Waktu Tuhan menciptakan kita, kebahagiaan itu adalah persekutuan dengan Allah itu sebetulnya. Sebab apa? Adam waktu disuruh kasih nama hewan, dia tidak menemukan sahabat yang sesuai dengan posisi dia sebagai manusia. Dia punya tahu, tetapi dia tahu hewan-hewan itu tidak bisa menjadi teman sepadan dengan dia. Sampai Allah menciptakan Hawa. Sehingga memang kebahagiaan manusia itu adanya di sesama dengan manusia. Jadi kalau misalnya ya persekutuan itu menjadi penting dan indah karena apa? Kebahagiaan kita salah satunya bisa datang dari sana, begitu ya. Perlu ada persekutuan. Tetapi apakah dengan manusia hanya manusia saja? Enggak juga. Karena kita punya persekutuan dengan Allah. Itu yang bernilai kekal itu. Jadi kita lihat juga ada dua hal. Jadi yang horizontal dengan sesama manusia di dalam persekutuan saling mengenal di dalam Kristus. Tapi juga vertikal, yaitu persekutuan kita dengan Allah pencipta. Allah yang sudah menyelamatkan kita dan menebus kita. Jadi kita lihat hidup ini demikian indah. Sekalipun ada dua unsur, satu fana, satu yang kekal, tetapi juga kita diberikan kesempatan bahagia itu di dalam horizontal dan juga vertikal. Nah, lalu Mazmur 92 tadi berbicara tentang apa? Nah, ini kita lihat sama-sama. Ada 3 yang saya catat bagaimana rahasia hidup bahagia sampai tua begitu ya untuk kita bersama. Yang pertama, kita saksikan video berikut ini dulu ya. Sebentar. Ya. Kita lihat lagi ya video ini ya, ibu-ibu. I cannot say. Only knew I wanted to stay. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of blossom breeze. Creeping how the spaces melt. How many stories does it tell? Hey, my little honeybee. Honeybee, far away that's hurting me. Hurting me, listen, darling, far away. You won't sweet smell the summer day. Iya, kalau kita lihat ini lucu ya sebetulnya. Tahun dulu bagaimana, tahun sekarang bagaimana. Nah, dari situ kita lihat sebetulnya zaman itu bergerak terus begitu. Tapi ada hal-hal yang kekal yaitu di firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Yang pertama di ayat yang yang pertama, bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Itu kita bisa lihat sama-sama tadi di Mazmur 92 yang kita baca ya. Di ayat kalau ininya yang kita baca di dalam Indonesia ayat ke-12 ya. Kalau yang bahasa Inggris barangkali di ayat ke-13 jadinya. Orang benar akan bertunas gitu ya seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Dan ini menjadi hal yang penting begitu ya. Apa yang dimaksud dengan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras? Kalau kita tahu pohon aras itu seperti demikian, ibu-ibu. Pohon ini bisa menjulang tinggi sampai 20-an meter begitu ya tingginya. Nah, bentangan dahannya itu bisa sampai 33 meter. Jadi kira-kira 16-an meter satu dahan itu. Demikian luas sehingga seperti payung begitu ya. Dan lingkaran keliling itu bisa sampai 9 meter keliling pohon itu begitu ya. Jadi besar sekali pohon ini. Tinggi, besar dan rimbun begitu ya. Jadi seperti apa tempat orang berteduh gitu ya, menjadi pohon yang luar biasa. Nah, ini menjadi pohon yang sangat terkenal di Libanon, bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan itu hanya adanya di Libanon. Oleh sebab itu disebutnya pohon aras Libanon. Ibu-ibu, kita di dalam hidup ini, kalau tadi dilihat kita tuh bertunas seperti itu. Kalau pohon korma itu di padang pasir itu bukan hanya buahnya memberikan nutrisi yang penting bagi orang di padang pasir, tetapi waktu orang lihat pohon korma, itu dia akan tahu bahwa di dekat situ sudah ada oase. Ya, biasa kalau di apa padang pasir itu kita jadi seperti apa fata morgana itu ya. Jadi seperti lihat danau tapi waktu dideketin enggak, karena itu seperti pantulan gitu ya dari awan dan halusinasi kita. Biasanya karena kalau udah dehidrasi, kekurangan air itu di dalam padang pasir itu bisa seperti gitu. Karena apa? Berharap ada air, berharap ada air. Jadi lihat-lihat kayaknya ada danau di depan, tapi waktu sudah sampai di dekat situ ternyata itu padang pasir bukan ini. Sehingga mereka akhirnya nyari pohon korma. Jadi kalau mereka ketemu pohon korma, pasti dekat situ ada oasis. Karena korma maupun pohon aras itu perlu air begitu ya untuk bisa bertumbuh, bisa berbuah seperti pohon korma itu. Nah, kita lihat sebetulnya bagaimana dengan hidup kita begitu. Kita hidup eh, orang lihatnya kita seperti itu nggak begitu. Bukan berarti kita perlu tinggi besar, gede seperti pohon aras begitu, tetapi pohon aras itu memberi manfaat yang luar biasa. Pohon korma juga. Sehingga waktu kebahagiaan itu ingin kita capai, sebetulnya ada pertanyaannya, apakah kita memberikan manfaat kepada orang lain? Jadi kebahagiaan itu ternyata pada waktu kita memberi manfaat, kita memberi faedah kepada orang lain, pertumbuhan rohani kita itu yang tinggi menjulang dan lebar besar, sehingga orang yang dekat dengan kita merasakan adem, sejuknya kekuatan dari Tuhan itu. Karena kita tahu waktu kita udah ditebus oleh Tuhan, roh Tuhan diam di dalam kita, Tuhanlah yang menolong kita supaya kita bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang, menjadi alatnya. Sehingga yang disebutkan pohon aras itu tinggi besar menjulang, tunasnya itu menjadi hebat, begitu seperti pohon korma juga. Intinya mengharapkan kita itu menjadi orang-orang yang bermakna, berarti bagi orang lain, memberikan manfaat faidah kepada orang lain. Jadi kebahagiaan itu ternyata pada waktu kita bisa memberikan buah kepada orang lain, memberikan nutrisi kepada orang lain. Hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini indah sekali gitu ya di dalam Mazmur 92 ini kita lihat betapa penggambaran mengenai pohon aras itu yang begitu tinggi berakar dalam itu, itulah yang sebetulnya pemazmur mengharapkan kita ini mendalami firman Tuhan, mendalami persekutuan kita dengan Tuhan sehingga kekuatan kita itu sebetulnya datangnya dari Tuhan gitu. Kekuatan yang dari Tuhan yang membuat kita bisa tinggi menjulang, hati kita besar, hati kita penuh dengan sukacita yang dari Tuhan itu gitu ya. Ini yang pertama. Betapa pohon aras itu menjadi harapan Tuhan agar hidup kita menjadi seperti demikian begitu. Nah, apalagi berikutnya kalau kita lihat kedua itu kita disebutkan di ayat ke-13, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Kenapa kita hidup kita digambarkan seperti ditanam di bait Tuhan? Apa maksudnya ditanam di bait Tuhan? Oh, kita nggak ada lihat di bait di dalam bait Tuhan ada tanaman gitu ya.
Tapi pada waktu kita membaca bagian ini ditanam di sebetulnya memiliki pengertian bahwa kita itu ada di dalam rumah Tuhan. Kita diem di dalam rumah Tuhan. Karena kalau ditanam itu menunjukkan ada kehidupan begitu ya, berakar di sana. Nah sama. Tetapi pada waktu disebutkan kita ditanam di bait Tuhan, artinya kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita itu hidup yang tidak kemana-mana, ada di dalam bait Tuhan. Nah, disebutnya bertunas di pelataran Allah. Bertunas jadi memberikan buah, memberikan arti di tempatnya Tuhan. Di tempat Tuhan itu nggak harus di gereja, begitu ya. Seluruh dunia ini merupakan kerajaan Allah sendiri, sehingga mau menggambarkan dimanapun kita berada, sebetulnya kita sedang dengan akar kita yang kuat di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang strong, benar-benar menjadi pribadi yang bertumbuh. Tunas itu menggambarkan ada kehidupan, begitu ya. Jadi hidup kita itu bahagia karena kita memiliki hidup yang dijaga oleh Tuhan. Jadi ini merupakan kebahagiaan yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Sehingga kalau kita ingat dulu bagaimana Hawa ingin mencari kebahagiaan dengan apa? Menjadi seperti Allah, mengambil alih porsi Allah, jadi gagal dia. Karena itulah yang dikehendaki iblis pada waktu kita ingin jadi seperti Tuhan, ingin menguasai Tuhan, ingin merasa lebih hebat dari pencipta kita, disitulah kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita diam di rumah Tuhan, kita berakar di sana, kita menyerahkan hidup kita untuk dipelihara oleh Tuhan, disitulah letak kebahagiaan itu. Jadi sebetulnya kalau mau bilang gampang nggak bahagia, sebetulnya gampang. Cukup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tunas kehidupan itulah yang membuat hidup kita dengan sendirinya akan bahagia. Begitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Di ayat ke-14, di situ disebutkan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini luar biasa ya. Jadi disebutkan pada masa tua tetap berbuah begitu. Dan tetap gemuk segar. Bukan berarti kita harus punya tubuh gemuk ya, bukan. Tetapi gemuk ini menggambarkan bahwa ada kemakmuran, ada kecukupan begitu ya. Jadi bahkan berlimpah begitu. Penuh dengan nutrisi hidup kita, atau hidup kita itu nggak kekurangan gizi begitu. Itu yang digambarkan oleh Mazmur pasal 92 ayat 14 ini. Jadi mereka pada masa tua pun, jadi sampai tua tetap bisa menikmati hidup. Nah, menikmati hidup ini kalau di sini disebutnya apa di ayat ke-15? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Beritakan firman Tuhan, layani Tuhan, tetaplah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita lihat hanya 3 ini kunci. Bagaimana supaya masa tua kita bahagia? Sebetulnya sederhana sekali. Ada sisi yang fana, tetapi disebutkan tetap bisa bermanfaat, begitu ya. Seperti pohon aras yang memberikan keteduhan, batangnya sendiri bisa dipakai banyak hal gitu ya. Saya percaya dulu waktu Nuh membuat kapal, dia akan menggunakan kayu ini, begitu ya. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tuh sekarang belakangan suka kadang-kadang leher saya jadi kering begitu ya. Ya, Ibu, jadi pelan melayani Tuhan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini, apa sih yang Tuhan kehendaki? Disebutkan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini menunjukkan mengenai hal yang fana sebetulnya. Tubuh kita, keberadaan kita sama seperti pohon korma dan pohon aras. Meskipun pohon aras itu bisa usianya ratusan tahun. Tetapi tetap suatu hari juga akan sudah selesai begitu ya hidup. Seperti kita juga di dalam usia kita, barangkali kita tidak bisa seperti Oma tadi sampai 101 tahun begitu, tapi kebahagiaan kita adalah sampai kapanpun di usia kita, kita tetap
bisa menggambarkan bahwa ada sejahtera di hidup kita karena Tuhan beserta dengan kita. Begitu. Tua itu soal angka, tapi hidup itu soal Tuhan. Gitu ya. Jadi kita tidak mungkin hidup kalau bukan karena ada Tuhan. Kalaupun tua dalam arti angka kita diberikan tambah, pemazmur juga bilang paling 70-80 tahun. Jadi kebahagiaan kita disebutnya kesusahan. Artinya di dalam kita menjalani kehidupan ini ada saat-saat yang kita akan menemui kesulitan. Tapi sekali lagi, kesulitan dan lain-lain itu sesuatu yang juga fana sebetulnya. Sesuatu yang akan hilang. Sesuatu yang kita akan alami tetapi tidak sepanjang hidup sampai kekekalan. Enggak. Hanya sebatas usia kita aja. Kalau kita search ya di komputer atau di gadget Bapak Ibu, Alkitab tulisnya menderita begitu ya. Search banyak sekali di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama kata menderita. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, intinya Kristus itu pernah menderita, kita juga akan menderita. Jadi seandainya hidup kita ada di penderitaan, bukan berarti penderitaan itu membuat kita hilang sukacita. Oleh sebab itu jangan kehilangan bahagia hanya karena khawatir di kehidupan. Kalau kita khawatir karena kita bakal menderita, itu juga repot begitu ya, karena penderitaan itu juga belum datang. Tapi kalau sampai penderitaan itu datang, kita tahu bahwa Alkitab memang udah ngomong soal itu. Sehingga bukan karena penderitaan yang karena kesalahan kita, tetapi kita menderita karena kita membawa nama Kristus. Nah, ini yang bisa jadi terjadi dalam hidup kita. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dicuri oleh hal yang fana. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam roh yang kekal itu, yang Tuhan berikan itu. Sehingga di dalam ayat kedua, di dalam poin yang kedua disebutkan, biarlah kita berakar ditanam di bait Allah, di baitnya Tuhan, dan kita akan bertunas di pelataran Allah, begitu kan? Jadi kebahagiaan tuh nggak bisa diambil direbut orang, nggak bisa, gitu ya. Yang fana akan hilang, tetapi yang kekal itu akan kembali kepada Bapa di surga, bersama-sama dengan Bapa di surga kita di dalam persekutuan itu. Sehingga kebahagiaan itu akan selalu menempel di dalam roh kita yang kekal itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hidup penuh khawatir yang membuat kita kehilangan kebahagiaan. Ada orang yang bilang, jangan sampai persoalan di pagi hari akan menjadi bencana di sepanjang hari begitu ya. Jadi bisa jadi pagi-pagi kita kesel, air misalnya mati, listrik mati, misalnya mau mandi belum mandi, udah mesti berangkat kerja, dan gara-gara yang seperti itu, nggak ada air, nggak ada listrik misalnya, atau udah panggil Gojek nggak datang-datang misalnya, waduh kita kesel sekali pagi. Tapi jangan sampai disebutkan kesel sesaat itu merusak sepanjang hari gitu kan, karena bisa jadi kita bete gitu kan, kata orang kita tetap jadi susah hati sepanjang hari. Biarlah kebahagiaan itu tetap ada sekalipun ada masalah datang, ada sesuatu yang menghampiri hidup kita. Di Mazmur 92 ayat 15 disebutkan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Menceritakan mengenai Allah yang tidak membohongi kita, menceritakan Allah yang besar itu, Allah yang kuat, yang teguh itu ternyata menjadi bagian yang penting di hidup kita. Sehingga kalau kita lihat, kebahagiaan itu adalah aktif, bukan pasif. Kebahagiaan itu hadir karena kita aktif, bukan diem. Kebahagiaan itu ada karena kita melayani Tuhan, karena terlibat di dalam persekutuan, di dalam komunikasi kita dengan sesama, dan disebutkan berdiam, berakar, ditanam di rumah Tuhan itu, sehingga kita bertunas di sana. Oleh sebab itu, mari kita memikirkan bahwa masa tua kita itu bukan masa yang, mohon maaf, diem, ongkang-ongkang kaki, kita anggap kita udah pensiun, santai-santai, bukan ternyata. Tapi Tuhan tuh mau kita tetap memberitakan kebaikan Tuhan itu, supaya orang yang belum mengenal Tuhan tahu bahwa Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang marah-marah melulu, menghukum begitu kan, membuat sesuatu yang sulit untuk hidup. Enggak, Tuhan nggak pernah melakukan itu. Yang ada Tuhan memelihara dan menjaga. Iblis atau keinginan kita yang seringkali membuat kita jatuh, sebetulnya begitu kan. Oleh sebab itu,
Kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan di Mazmur 92 tadi, mari kita ditanam di bait Allah. Biarlah tunas kita hidup di pelataran Allah. Kita nggak kemana-mana. Tidak jauh-jauh dari Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan dan kita berakar di dalam Dia. Seperti Rasul Paulus mau sampaikan ya. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin berbagai rupa angin pengajaran, tapi biarlah kita berakar di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Hidup kita berlimpah dengan syukur. Karena di dalam Filipi, Rasul Paulus juga sebutin, bersukacitalah senantiasa. Artinya pada waktu bersukacita itu bukan karena kita nggak ada penderitaan atau nggak ada masalah, bukan. Tetapi karena kita tahu kita memiliki Allah yang besar itu, yang jauh lebih besar dari persoalan kita. Kita memiliki Allah yang hebat itu, yang jauh lebih hebat dari serangan iblis dan lain-lain kepada kita yang sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Kita tahu bahwa kita memiliki Allah gunung batu. Gunung batu itu gunung yang benar-benar cuma batu, nggak ada tanahnya sebetulnya. Allah kita kokoh begitu kuat. Kalau digambarkan dengan pohon aras itu seperti pohon yang besar sekali, begitu berakar kuat dalam dan memberikan keteduhan bagi banyak orang. Terus sebab itu kalau kita udah punya Allah seperti gitu, apalagi yang kita khawatirkan? Sebab itu ibu-ibu, mari di dalam hari-hari kita, di dalam pergumulan kita, di dalam kesederhanaan hidup kita, barangkali ada sakit penyakit yang menghampiri hidup kita, jangan sampai kebahagiaan itu jadi lewat dari hidup kita. Bila kita tetap mata kita memandang pada Allah, karena apa? Kita ada di dalam bait-Nya. Kita ditanam oleh Tuhan di dalam bait-Nya. Kita bertunas di pelatarannya. Artinya hidup kita tetap memberikan buah, memberikan arti, memberikan manfaat. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, supaya apa yang menjadi perenungan kita hari ini, membuat hidup kita jadi lebih stabil begitu ya. Karena kita tahu yang fana ya biar fana. Suatu hari kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu kapan umur kita, usia kita. Tetapi yang fana ini memang suatu hari akan lenyap. Yang debu ini akan kembali pada debu. Tetapi ada roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Di dalam hati nurani kita. Di dalam kehidupan kita yang memimpin kita. Itu yang kekal. Nah, kebahagiaan letaknya di situ. Sehingga kalaupun kita sakit tubuh, tidak membuat bahagia itu hilang. Tetap ada, karena ada di dalam kekekalan itu. Kebahagiaan yang sejati karena kita diam di rumah Tuhan itu. Dan kebahagiaan sejati itu karena kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan nggak harus kita mondar-mandir besuk orang di rumah sakit, misalnya nggak. Tapi dengan kita ikut berdoa, ikut menceritakan Kristus, entah lewat telepon, entah kita berbagi cerita melalui handphone, dan lain-lain, WA kepada teman, kita bisa lakukan apapun, tetap menjadi manfaat bagi banyak orang. Sebab itu, jangan kecil hati, di usia kita yang makin lanjut, tetap kita bisa berbuah, bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kebahagiaan itu tidak terbatas di dalam tubuh kami yang fana, tetapi ada dalam hati kami karena kami percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan, roh yang kekal yang Tuhan karuniakan kepada kami, itulah yang terus kami jaga. Tumbuh di bait Allah, boleh bertunas di pelataran Allah seperti Tuhan yang terus menjagai kami, dan Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan pertumbuhan kepada kami. Bapa dalam surga, tolong supaya kami boleh mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh terus memberitakan kebaikan-Mu. Allah yang besar itu, Allah yang kuat, yang menjaga, yang memelihara itu kepada orang lain. Dan biarlah hidup kami boleh penuh dengan ucapan syukur, karena apa yang kami lakukan di hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, hamba berdoa untuk ibu-ibu yang ada di Antioquia Ladies Fellowship. Berkati mereka Tuhan, sertai di dalam pergumulan mereka, di dalam tantangan yang harus mereka hadapi. Juga sukacita dengan anak-anak dan cucu yang beserta dengan mereka, Tuhan sertai, supaya apapun pengalaman sekalipun itu sesuatu yang fana, tetapi itu juga bagian yang Tuhan berikan supaya orang lain melihat. Hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kami boleh menggambarkan cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan hidup kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih dalam surga untuk cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Kami kembalikan segala kemuliaan kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang disenangkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada Bu Marley. Makasih Pak Yuke untuk firman Tuhan. Mungkin sebelum kita masuk dalam persembahan, jika ada ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya atau sharing, satu orang, dua orang boleh silakan. Mungkin masih ada Pak Yuke, jadi mungkin bisa berbagi. Tolong silakan. Ada Ibu Roma juga. Silakan Bu Roma, baru datang. Gitu kan. Ayo, kalau ada ibu-ibu yang ingin sharing, ingin berbagi, silakan. Saya persilakan. Kung ada Pak Yuko masih ada juga dengan ada panggilan di sini. Jadi intinya bahwa kebahagiaan itu ketika kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, pasti kebahagiaan itu kita juga akan bagikan kepada orang lain. Jadi kebahagiaan itu tidak bukan dari luar istilahnya. Kalau ada duit bahagia, nggak ada duit nggak bahagia. Tapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan berbuah menjadi berkat sehingga kebahagiaan itu keluar memancarkan Kristus dari hidup kita kepada orang sekitar. Ada yang mau berbagi? Silakan ibu-ibu. Saya persilakan. Silakan ibu-ibu. Mungkin Bu Nevi atau Bu Roma, Bu Ina, silakan. So Yuli. Udah bahagia kok ya. Semua bahagia Pak. Semua bahagia. Amin. Amin. Ya, Harap jadi begitu ya. Iya, Hidup kita jadi berkat ya Pak. berkat ya. Pak, berarti Pak bahagia Gelen dan barangkali ada mau nyampaikan sesuatu tanya, Pak Gelen. Bisa Pak, berarti nambahin Pak Gelen. bahagia dan sukacita itu sebenarnya sama ya Pak? Kan itu berasal dari dalam Pak. Sukacita itu lebih sesuatu yang bisa dilihat orang ya. Kira-kira begitu ya kalau saya memahaminya. Kalau kebahagiaan itu sesuatu yang terus ada di dalam hati kita. Nah, tapi supaya orang lain tahu bahwa kita bahagia, memang tubuh yang fana ini boleh memancarkan itu. Nah, memancarkan itu bentuknya kebahagiaan yang ada sukacita itu gitu ya. Jadi orang nggak bisa lihat sukacita kalau nggak kelihatan kita seperti apa begitu. Itu menurut saya nih. Nggak tahu nih Karena Pak kan Galen barangkali ada kadang-kadang definisi kan yang lebih pas. kadang-kadang kan gini Pak, orang bersukacita karena misalnya dapat sesuatu yang wah, dalam arti sesuatu yang fana ya, dapat sesuatu yang wah, hadiah atau apa itu sukacita. Padahal itu kan sebenarnya cuma sementara. Tapi kalau yang firman Tuhan bilang bersukacitalah itu, yang firman Tuhan tadi Pak juga bilang bersukacitalah senantiasa, itu kan sukacita yang dari dalam Pak, bukan tergantung dari apa yang kita terima dari luar kan. Betul, Jadi betul. jadi sebenarnya maksudnya sukacita dan kebahagiaan itu sebenarnya mungkin dia sama, sebenarnya bisa sejalan ya Pak. Karena itu kan berasal dari dalam sebenarnya yang Tuhan berikan ya untuk kita. Jadi Betul dalam itu. keadaan apapun ya bisa bahagia, bisa sukacita, bukan karena dapat sesuatu yang dari luar aja gitu. Jadi kita suka sebutnya tuh happy Bu. Jadi kalau dapat duit ya happy lah happy. Karena happynya bisa hilang gitu ya kalau kita mau ngomong itu gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak suka sih dikasih duit. Saya sampai hari ini kalau ada mau bagi juga seneng. Jadi tapi tergantung kita memaknai ya Pak itu. Tapi kita jangan jangan tergantung sama duitnya dari begitu itu, kan. ya. Sebab hidup tanpa duit juga susah gitu kan. Ya. Tapi kalau hidup kita hanya untuk duit, jadi nggak bermakna karena ada hal kekal yang sebetulnya yang perlu dinilai begitu ya, yang tidak ternilai itu. Ya. Sip. Ada ibu-ibu silakan, ibu-ibu. Oh semua udah bahagia Pak. Pak, saya mau tanya Pak Yuke. Silakan. Ya Bu Riama. Itu saya suka lihat gitu ya Pak, ada ibu-ibu yang sudah tua, suka terkadang tuh hidupnya meminta-minta gitu loh Pak, kesana kemari. Nah itu bisa nggak sih kita bilang, atau kadang-kadang saya menghakimi gini, atau ibu-ibu pasti hidupnya nggak di dalam Tuhan, karena di hari tuanya minta-minta melulu gitu loh. Apakah itu, maksud saya, dia itu tidak ada sukacita gitu, atau dia hidupnya memang tidak mengenal Tuhan sehingga dia hidupnya harus selalu meminta-minta di hari tuanya itu Pak. Iya, thank you Bu Riama. Ini pertanyaan bagus sekali.
Nanti Pak Gelen boleh nambahin ya. Saya pengalaman begini, ketemu banyak ibu orang tua belum sampai usia terlalu lanjut, tetapi punya pengalaman masa lalu yang kurang bagus, sehingga itu terbawa terus. Entah persoalan dulu dengan suaminya, persoalan dengan anaknya, atau dengan orang tuanya. Tapi juga jadi yang korban tuh anaknya begitu ya. Ada orang tua yang demikian egois begitu di dalam hidupnya, tetapi juga itu sisi satu yang kelihatannya lebih lebih aktif begitu ya. Tapi ada satu lagi sisi yang ibu-ibu yang benar-benar seperti jadi korban dia di dalam keluarganya. Jadi sampai dia ditinggalin sama anaknya, suaminya udah meninggal begitu ya. Jadi apa? Ada yang dibuang ke rumah jompo, ada yang pokoknya nggak dikasih uang, sakit juga. Akhirnya teman-teman tetangganya aja yang baik begitu yang bantuin. Jadi padahal anaknya bukan yang nggak punya duit loh. Tapi seperti ngomong begini, ya udah kan masing-masing punya kehidupan gitu loh. Ya mama dulu udah ya udah selesai sekarang. Ya silakan nggak mikirin gitu ya untuk balas budi, balas baik untuk apa mamanya yang dulu sudah susah payah membesarkan. Enggak, lupa. Jadi lebih mikirin bagaimana mereka mau membangun keluarga mereka tanpa direcokin mamanya lagi. Jadi kita juga suka baca ya, banyak ada orang yang mamanya udah wah ngumpulin duit dan lain-lain, ingin nyusul anaknya di luar negeri bisa satu rumah, anaknya yang tolak, nggak mau begitu. Jadi lebih hitung-hitungan aja. Saya utang berapa sih sama mama? Udah saya kasih duit, mama terserah mau ngapain begitu. Tapi nggak mau hidup ada mamanya di samping dia, nggak mau susah memelihara mamanya. Kan seperti gelok sebetulnya ya kalau ngomong kasarnya gitu. Tapi itu variasi hidup di dalam dunia ini ternyata macam-macam. Jadi kalau sampai hari ini kita nggak ngalamin yang sampai segitu ya, ya bersyukurlah begitu ya, nggak sampai penderitaan atau apa tantangan masalah yang kita hadapi nggak seperti yang tadi sebagian saya cerita. Bersyukurlah karena berarti Tuhan tuh tahu kita itu nggak setangguh itu barangkali ya gitu. Nah, tetapi yang tadi Ibu Riama tanya itu orang Kristen bukan gitu misalnya. Ke orang Kristen masa sih minta-minta? Ya, saya sendiri pribadi lebih percaya bahwa yang seperti gitu barangkali belum mengenal Tuhan secara pribadi. Agamanya barangkali Kristen. Barangkali juga dia keluar masuk gereja, tapi juga berkali-kali dia menjadi masalah bagi jemaat yang lain. Ada nggak? Ada. Jadi, tapi ya itu, kalau saya menggambarkan orang seperti gitu belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dia belum punya relasi yang bagus dengan Tuhan, sehingga dia tidak pernah bisa menghayati arti Kristus yang mengorbankan diri bagi dia di kayu salib. Sampai perlu minta-minta sama orang, tidak bisa percaya bahwa Tuhan tuh yang sudah menebus, yang mempersembahkan dirinya sendiri. Masa sekarang membiarkan anak yang disayangi yang sampai dia mesti mati di kayu salib itu sampai hidupnya susah, minta-minta. nggak dipelihara. Matius 6 kan sudah kasih tahu juga ya. Kita lihat burung di udara apa yang nggak ada apa usaha apa-apa dikasih Tidak makan. akan Bunga dibiarkan bakung dia yang di tanah kotor aja jadi punya baju terlantar. disebutnya lebih bagus dari Salomo misalnya. Masa kita nggak anaknya nggak dipelihara? Nah, cuman masalahnya sampai berapa jauh persekutuan kita dengan Tuhan Dengan secara Tuhan. pribadi. Ya memang itu biasa kita bisa temuin ya orang-orang yang dalam tanda kutip bikin trouble di gereja atau troublemaker, orang yang suka bikin masalah. Ada nggak? Ada aja. Nah, disitulah kita diharapkan jadi pohon aras yang kuat teguh, yang memberikan adem bagi sesama dan lain-lain dengan hikmat yang Tuhan kasih. Mari kita bertumbuh di pelataran Tuhan gitu ya, bertunas di pelataran Tuhan. Biarlah hati kita tetap ada ditanam di baitnya Tuhan gitu ya, supaya memang hidup kita memancar, yaitu dengan apa? Menceritakan kebaikan Tuhan itu pada orang lain. Saya gitu Bu Riama. Barangkali Pak Gelen bisa tambahin. Thank you Bu Riama, harap menjawab ya. Iya, Tadi terima kasih Pak Yuke. Ah, minta-minta ini ada mentalitas juga ya. Nggak mesti tua minta-minta ya. Ada yang muda juga kerjanya minta-minta. Ada yang bilangnya ngutang ya, padahal minta. Ngutangnya nggak pernah bayar. Ada orang yang begitu. Nggak mesti tua. Nah, tapi memang orang, katakanlah orang tua sekarang kan berarti udah lama hidup ya. Ya mungkin di zaman mereka hidup
ilmu manajemen belum begitu bagus ya, belum terlalu ngerti investasi dan lain sebagainya. Kalau orang sekarang kan sudah sangat terdidik dalam hal-hal begitu gitu. Um, jadi tadi Pak Yuka juga sudah singgung, misalkan kalau orang tua karena sulitnya dia, misalnya mungkin uang pensiunnya juga udah nggak cukup, atau mungkin dulu kerja swasta, atau bahkan mungkin cuman ibu rumah tangga misalnya, suaminya sudah tidak ada, maka dia memang butuh topangan. Nah, disinilah pentingnya keluarga. Ya, Oh, keluarga. Nah, anak-anak bagaimana nih? Tadi namanya apa Pak sih? Yuka juga singgung karena mau ini oke nggak mau. Nah, itu kan seharusnya jangan sampai minta gitu. Nah, misalnya orang kalau kita anak ya harus tahu anak kita harus merawat orang tua, merawat keluarga terdekat, itu kan. Nah, jadi keluarga lah yang bertanggung jawab untuk ambil bagian di dalam mendukung keluarganya. Itu kalau sampai orang tua itu minta-minta, ya kasihan lah. Jadi yang nomor satu bertanggung jawab harus keluarganya, anak-anaknya, gitu. Nah, kecuali memang misalkan gereja juga ada program diakonia dan lain sebagainya, bisa gereja bantu gitu. Tapi jangan sampai minta-minta kemana-mana, gitu kan. Kalau itu kan udah mentalitas namanya, bukan kebutuhan lagi, keinginan. Ya, Mental jangan-jangan dia minta-minta. minta-minta, dia lebih enak hidupnya daripada kita. Itu misalnya kan, minta sana, minta sini, akhirnya dia minta dikit-dikit jadi banyak, gitu kan. Akhirnya jadi kebiasaan. Nah, itu yang harus Mental hati-hati sih. namanya Jadi, mental minta-mintanya kita penulis. nggak bisa langsung gampang menyimpulkan. Berarti ini nggak hidup di dalam Tuhan. Kita harus tahu case-nya dulu bagaimana. Jadi, case by case lah. Lihat kasusnya bagaimana, gitu. Tapi kalau memang itu orang tua kita, ya berarti kita perlu juga bertanggung jawab, kan gitu. Kalau memang dia jadi habit, kebiasaan, ya orang hamba Tuhannya, gembalanya lah istilahnya yang perlu memberikan nasihat, masukan gitu. Biar jangan tadi yang nenek 101 tahun itu juga kan salah satu kuncinya dia bilang jangan jangan mengharapkan orang lain gitu kan. Maka kita kalau kita masih punya tenaga, kita masih kerja, ya kita pikirkan masa tua kita gimana, jangan menjadi beban juga gitu. Tapi kalau keadaan memaksa, ya kita masih punya keluarga yang bisa saling topang lah satu dengan yang lain. Mungkin sekarang kita yang membantu, lain kali kita yang dibantu. Jadi seperti itu. Nah, tapi mentalitasnya yang penting, jangan jadi tukang minta-minta gitu. Itu sih jawaban saya. Terima kasih, Bu Diama. Thank you, Pak Galen. Mental Makasih Pak penulis. Gelen, makasih Pak Sugiono. Mental penulis. Ada lagi? Jadi intinya Bu Riyama kalau ada minta-minta gitu harus diberi atau enggak ya gitu ya? Gimana tuh Pak Yuka? Harus Tadi diberi kan atau lihat enggak? dulu case-nya katanya Pak Oh, Gelen. ya. Jadi memang saya punya pengalaman temen kakak kelas di sekolah begitu ya. Lalu sakit. Sakitnya tuh karena stroke dan lain-lain memang eh, dia harus tergeletak di ranjang terus. Nah, kita nggak pernah tahu ada persoalan apa di dalam keluarganya. Jadi istrinya juga meninggalkan dia, anak-anak tuh juga benci sama dia. Mungkin dia dulu melakukan satu kesalahan atau apa, saya nggak tahu ya. Nah, tapi teman-teman satu angkatan dia apa jadi concern untuk bantu. Lalu kita meskipun angkatan lain karena kita punya teman yang saling kenal untuk ini, angkatan di kami juga akhirnya kumpulin duit untuk bantu begitu. Nah, tapi di belakang hari kita tahu ternyata gara-gara kita dua angkatan yang berbeda, jadi dia suka cerita yang sama, minta sama sana juga minta sama kita begitu. Sampai suatu hari kita apa nah ini soal mentalitas yang tadi Pak Iya, Galen Pak cerita. Jalan bilang. Jadi Iya. misalnya perlu beli obat apa begitu kan. Nah, ketahuannya suatu hari karena obat itu cuma ada di satu apotek tertentu itu di daerah Matraman sana atau apa gitu, setahu saya. Lalu ketemu di dua angkatan, jadi wakil dari angkatan kita sama mau beli obat, gitu kan mau beli sama. Memang harganya juga sama, kita ngumpulin segitu, dia ngumpulin segitu. Ternyata jadi gitu, padahal cuma perlunya satu begitu kan. Apa di yang satu dimintain
apa obat itu dibeliin, ini juga dimintain itu gitu ya. Nah, cuman memang keluarganya udah ngomong, yang satu kalau enggak dikasih tunai aja biar nanti mereka yang beli. Jadi ada nakal-nakal kayak gitu ya. Terakhir kita udah sepakat sama-sama ngomong sama anaknya. Akhirnya anaknya juga sadar. Kita 5 tahun tuh ngumpulin uang tuh bantu dia. Setelah 5 tahun, jadi itu kita tuh sampai mesti apa sewakan, maaf maksudnya bayarin suster, ada ngerawat dia dan lain-lain seperti itu. Besar, biaya besar yang kita kumpulin itu ya. Dan sampai 5 tahun lalu komitmen kita juga memang waktu itu 5 tahun berhenti kita. Kita kasih tahu anaknya sekarang time, kamu waktu itu. Nah, kelihatannya anaknya juga udah lebih memahami keadaan orang tuanya. Jadi memang di take over anaknya begitu. Nah, tetapi sempat begitu, minta ke sana, minta ke sini, dan bukan soal obat itu aja. Ternyata karena kasus itu kita trace ke belakang, wah kita suka dikerjain, dibilang perlu ini, perlu itu, gitu. Akhirnya udah suster apa kita semua yang bayar apa, jadi nggak kita serahkan uang lagi ke Oh sana, iya. tapi ya semua kita ladenin, lebih ribet memang. Tapi ya itu mentalitas ini yang susah begitu ya. Hmm. Ya kita tahu lah dia perlu duit, tapi kita udah kasih tahu ngomong apa adanya gitu ya. Kalau perlu apa kasih tahu gitu. Ternyata masih akal-akalan. Nah ini juga jadi kalau nanti Bu Riyama ada yang datang minta, nanti barangkali dia juga datang ke Bu Nevi ngomong, lalu datang lagi ke Bu Juarsi, cerita yang sama, jumlahnya lain, kali minta. Ah ini juga repot. Kalau saya harap sih nggak ada di antara kita sampai ketemu orang yang sama begitu gitu ya. Tapi kalau ada yang memang perlu dan saudara-saudara yang nggak atau apa, coba bicara dengan Pak Gelen gitu ya. Kita diakonia akan coba lihat ada apa yang kita bisa bantu begitu. Jadi memang kehidupan kita itu, apa ya, kalau kita lihat di kisah Rasul juga ada memang pelayanan meja begitu ya kepada para janda dan lain-lain. Nah, kalau memang ada keluarga yang kurang beruntung, ya seperti tadi anak-anak yang nggak ada, misalnya suaminya udah meninggal, lalu memang nggak bisa untuk berusaha untuk dapetin apa uang atau apa ya, dan dia sungguh-sungguh gitu di dalam Tuhan di gereja, ya barangkali kita bisa pelayanan diakonia begitu ya, membantu itu begitu. Ada banyak sih, nanti case-case gitu mesti dilihat satu persatu sih memang. Tapi gereja juga ada tanggung jawab untuk melayani anggotanya sebetulnya begitu ya. Saya pikir gitu ya Pak Gelen ya. Ya, thank you.